Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madeo Gunawan, nomor absen 41 dari kelas A2 Bangli. Dan ini murid saya. Baik. Di sini saya akan membahas terkait dari materi buku IPAS kelas 5 SD, yaitu di bab 6 Indonesiaku Kaya Raya. Indonesiaku Kaya Raya. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu adalah menelaah kondisi geografi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim dan agraris, serta mengidentifikasi kekayaan alam. Yang kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya dan merefleksikan terhadap kekayaan Indonesia. Yang pertama ada bagaimana bentuk Indonesiaku. Geografis. Di Indonesia terdapat geografis bersangkut paut dengan geografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah lokasi atau suatu tempat berdasarkan kekayaan di atas permukaan bumi. Ada dua contohnya, yaitu negara maritim dan negara agraris. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kekayaan laut yang luas. Ciri-cirinya itu yang pertama memiliki wilayah laut, dan yang kedua memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat, dan yang ketiga memiliki transportasi laut, contohnya seperti kapal laut dan lain sebagainya. Yang keempat memiliki perdagangan laut. Yang kelima memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayah Indonesia. Seperti itu. Manfaat laut. Laut Indonesia yang luas memiliki banyak sekali manfaatnya. Di antaranya yaitu seperti sumber ikan dan makanan laut lainnya. Yang kedua, tempat wisata laut atau wisata bahari. Yang ketiga, energi alternatif sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Karena di laut itu kan lebih besar anginnya dibandingkan di gunung. Penghubung antara pulau. Yang kelima, sumber daya lepas pantai sebagai minyak bumi dan gas bumi. Yang paling utama itu sumber garam, karena di laut termasuk sumber terbesar garam itu. Yang ketujuh, sumber ilmu dan penelitian di bidang kelautan. Seperti itu kalau negara maritim. Sedangkan negara agraris, saya akan menjelaskannya sedikit. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencarian dengan bercocok tanam dengan wilayah antara dataran yang luas. Penduduk di negara agraris dapat mengolah tanaman untuk dimanfaatkan menjadi lahan pertanian,
dan perkebunan seperti itu. Hasil cocok tanam di dalam dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ciri-ciri negara agraris seperti memiliki wilayah dataran yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian itu. Dan contoh yang lainnya memiliki sawah, ladang dan kebun yang luas. Masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dan berkembang berkegiatan ekonomi dan dari hasil pertanian tersebut. Umumnya negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian tersebut. Baik budaya maritim dan budaya agraris. Bapak akan menjelaskan budaya maritim dan budaya agraris. Masyarakat yang tinggal di daerah maritim maupun agraris tentunya memiliki budaya dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dan kondisi alam daerahnya, yaitu budaya maritim dan budaya agraris. Hasil budaya bisa berupa benda, pakaian, alat-alat pekerjaan, alat permainan rumah, alat tradisional, makanan dan permainan tradisional. Berikut contoh-contoh budaya dan masyarakat dari masyarakat agraris dan maritim. Ini contohnya bisa dilihat di buku IPAS. Dengan kondisi geografis yang memiliki banyak wilayah perairan, kapal laut dan perahu merupakan kebutuhan penting agar masyarakat bisa tetap terhubung antar pulau satu dengan pulau yang lain. Selain itu, masyarakat bisa mengeksplorasi sumber daya alam laut seperti ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan mata pencarian itu tersebut dijual ke pasar ikan. Pasar ikan terbentuk dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan, masyarakat lain juga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka akan hasil laut tersebut. Sedangkan di negara maritim, di negara agraris, alat pemotong dan penumpukan padi seperti itu. Tentu saja alat ini dibuat untuk mempermudah petani dalam melakukan peran panen dan pengolahannya. Dengan semakin meningkatkan teknologi pertanian, peralatan tradisional ini sudah banyak digunakan dengan mesin modern yang membuat kegiatan petani semakin cepat atau mudah selesai. Seperti itu. Ini ada contoh festival laut dan festival padi. Biasanya festival ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat pada Sang Maha Penciptanya. Selain itu, pesta ini juga sebagai ungkapan doa agar hasil laut atau hasil panen mereka tetap melimpah, seperti itu. Contohnya pesta laut atau hajat laut
yang rutin dilakukan para nelayan di pantai Pangandaran. Seperti itu. Jawa Barat, contohnya di Jawa Barat setiap bulan Muharram masyarakat Dayak Kayan di Bulungan, Kalimantan Utara juga memiliki pesta panen padi yang dikenal dengan nama Lep Mali au Kabang. Seperti itu. Baik, karena materi Bapak sudah selesai, Bapak ada satu soal Yogi kerjakan dalam 1 menit ya. Ditulis soalnya, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Silakan, apa jawabannya? Jawabnya, Indonesia disebut negara kepulauan terdiri dari ribuan pulau yang tersebut di wilayah yang luas. Ya, benar sekali jawaban dari Yogi ya. Indonesia disebut negara kepulauan karena terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di wilayah yang luas. Sedikit Bapak jelaskan ya. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan sekitar 6.000 pulau di antaranya berpenghuni. Seperti itu. Dan juga kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beberapa alasan. Yang pertama itu lokasinya strategis. Indonesia terletak di antara 2 benua besar, yaitu Asia dan Australia, serta di antara 2 samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Yang kedua itu pulau-pulau yang beragam di Indonesia memiliki pulau yang berbeda-beda dalam hal ukuran, bentuk, dan karakteristik geografis. Yang terakhir, keanekaragaman budaya. Dengan ribuan pulau, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang kaya dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahan daerah. Seperti itu, bisa dimengerti? Baik, karena soalnya sudah dijawab, Bapak akan akhiri pembelajarannya. Sebelum Bapak akhiri, apakah dari Yogi ada pertanyaan? Ada. Bagaimana letak kondisi geografis wilayah Indonesia? Baik, Bapak akan menjawab pertanyaan dari Yogi. Bagaimana letak kondisi geografis wilayah Indonesia? Indonesia secara geografis terletak di antara 2 benua besar, yaitu benua Asia dan sebelah barat laut, dan benua Australia di sebelah tenggara. Selain itu, Indonesia juga berada di antara 2 samudra besar, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, serta Samudra Pasifik di sebelah timur laut. Posisi ini membuat Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan letak yang sangat strategis. Seperti itu, bisa dipahami? Baik, karena
jawaban dari Yogi sudah dijawab juga. Bapak akhiri sampai di sini. Dan Bapak juga ada tugas di halaman 137 yang A sama B. Silakan dikerjakan sampai minggu depan. Sekian, terima kasih. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.